Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama lagi sekolah minggu. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh sama-sama berkumpul untuk sekolah minggu ya Bapa. Biar Engkau yang memberkati setiap kami, biar sekolah minggu hari ini dapat menjadi sukacita buat kami. Berkati kami agar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, judulnya Bersyukurlah. Kita yang sama-sama ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat dulu satu lagu, judulnya Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Mu balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Halo adik-adik sekolah minggu, kelas Pratama dan kelas Madya. Selamat berjumpa lagi sama Mas Teguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kembali pada saat ini kami menghadap hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas kasih, rahmat, dan anugerah-Mu ya Tuhan, atas kemurahan-Mu sehingga kami boleh memasukin persekutuan sekolah minggu secara online. Berkati apa yang kami lakukan aktivitas pada saat ini. Berkati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang memberikan dasar dan kekuatan bagi iman kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas hamba-Mu ini, dan juga untuk anak-anak sekolah minggu kelas Pratama dan Madya, boleh mereka mendengarkan melalui online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil di dalam Markus 9 ayat 2 sampai 9. Mas Teguh akan membacakan. Yesus dimuliakan di atas gunung.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian adik-adik bacaan firman Tuhan pada saat ini di dalam Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. Nah, untuk tema pada saat ini adalah praise and worship. Praise and worship. Jadi pujian dan penyembahan. Praise and worship itu identik dengan bernyanyi dan bermain musik. Praise and worship, ya, Mas Togo akan mengulas sedikit tentang praise and worship, pujian dan penyembahan. Nah, tadi Mas Togo katakan bahwa praise and worship identik dengan bernyanyi dan bermain musik. Ini adalah hal yang paling gampang diajarkan, bernyanyi dan bermain musik. Praise diartikan dengan exaltation, yaitu sebuah pujian, yaitu pujian kepada Tuhan saja yang layak untuk dipuji. Nah, apa yang dipuji? Apa yang dipuji adik-adik? Di sini dikatakan bahwa yang dipuji adalah kebaikannya, kebesarannya, keagungannya, perbuatannya dan kasihnya kepada kita dan apapun tentang Tuhan. Jadi tentang Tuhan. Itu yang dipuji. Nah, pujian akan mudah kita lakukan pada saat kita ini bersyukur. Nah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyanyi karena kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kedua, memiliki sebuah harapan dan doa kita bisa terkabul sehingga kita memuji, memuliakan Tuhan dan bernyanyi. Ketiga, apa yang kita terima lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Jadi ini yang pujian akan mudah kita lakukan pada saat kita ini bersyukur, memiliki sebuah harapan atau doa kita dikabulkan, dan apa yang kita terima adalah lebih dari apa yang kita pikirkan. Poin yang kedua adalah worship. Worship ini diartikan sebagai adoration atau menyembah kepada Tuhan. Menyembah adalah kalimat aktif di mana pelakunya seperti kita, pelakunya melakukan suatu kegiatan yaitu menyembah. Yang disembah adalah
yang disembah adalah sesuatu atau seseorang yang keberadaannya lebih tinggi, lebih mulia, lebih segala-galanya dari yang melakukan penyembahan tersebut. Jadi yang disembah adalah seorang yang keberadaannya ya Tuhan itu sendiri itu lebih tinggi, lebih mulia dari segala-galanya. Nah, pada konteks kita ini, kita menyembah Tuhan, mengagumi Tuhan karena keberadaan Tuhan yang lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Nah, saat kita menyembah, yang terpenting adalah bukanlah orang yang melakukan penyembahan, bukan kita, tetapi yang terpenting adalah Dia. Dia itu siapa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi itu yang terpenting di dalam kita melakukan penyembahan dan pujian. Itu yang terpenting adalah Dia, adalah Tuhan. Nah, apa kira-kira modal utama untuk kita melakukan praise and worship, pujian dan penyembahan? Adik-adik semua harus mengetahui dan memahami hal ini. Jadi modal utama kita untuk melakukan praise and worship, pujian dan penyembahan adalah hati kita. Tanpa hati, lagu yang kita nyanyikan, musik yang kita mainkan, tarian yang kita lakukan atau pekerjaan apapun akan menjadi biasa-biasa saja. Menjadi lagu yang biasa. Mungkin bagus di mata dunia, tetapi semuanya itu tidak menyentuh, tidak menggugah dan tidak membawa sesuatu perubahan pada apapun, pada siapapun. Nah, akan tetapi pada saat hati kita dilibatkan untuk melakukan praise and worship, melakukan pujian dan penyembahan dalam apapun yang kita lakukan dan sekecil apapun, hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat dan sangat luar biasa, adik-adik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Hati kita libatkan, kita letakkan untuk mendasari kita melakukan pujian dan penyembahan, kita menyanyi, memainkan musik dan apapun hanya untuk Tuhan. Nah, kesimpulannya seperti dalam perikop firman Tuhan saat ini, mengalami peristiwa perjumpaan di atas gunung, membawa para murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, kepada kekuatan untuk semakin memuji dan menyembah Tuhan Yesus dalam kehidupan para murid, dalam kehidupan mereka, dan mengakui bahwa Tuhan Yesuslah yang harus didengarkan, yang diutamakan, yang ditinggikan, yang disembah, yang diagungkan. Yesuslah. Nah, itu membawa perubahan di dalam peristiwa di atas gunung. Praise and worship juga bisa muncul, pujian dan penyembahan bisa muncul dari rasa, baik rasa suka maupun rasa duka, yang akhirnya membawa kita pada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi, pujian dan penyembahan tidak sekedar menyanyi, tidak sekedar memuji, memainkan musik, melainkan segala rasa yang ada di dalam hati kita. Setelah merespon pergumulan hidup, baik sebagai ungkapan syukur kita, kekaguman maupun permohonan yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Itu saja adik-adik firman Tuhan yang Mas Teguh sampaikan, supaya boleh mendasari kekuatan iman adik-adik, bagaimana adik-adik melakukan dengan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk bernyanyi dan memainkan musik hanya untuk Dia, hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan pada saat ini Tuhan, tentang pujian dan penyembahan.
Mari Tuhan, Engkau kiranya memberikan hati kami Tuhan, supaya kami melibatkan hati kami, supaya kami boleh mendasari hati kami sebagai rasa syukur kami, rasa hormat kami, rasa kagum kami kepada Tuhan untuk melakukan pujian, penyembahan hanya kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati satu persatu untuk adik-adik sekolah minggu Pratama dan kelas Madya ini di dalam talenta mereka yang mereka miliki hanya untuk Tuhan, hanya untuk memuliakan namamu, hanya untuk meninggikan namamu dan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dari segala apa yang kami miliki, lewat pujian kami, penyembahan kami, nyanyian kami, baik kami memainkan musik dan apapun yang ada pada kami hanya untuk Engkau. Terima kasih untuk waktu saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan iman kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, segitu aja firman hari ini. Semoga firman yang kita dengarkan hari ini dapat berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, yuk kita angkat dulu satu lagu. Judulnya Bangkit. Nyanyi sama-sama ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat setiap kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Bersyukur kalau kami boleh sama-sama sekolah minggu pada hari ini ya Bapa. Bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Berkati agar firman hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biar Engkau yang berkati kami, apapun yang kami lakukan, biar semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biar Engkau juga yang mengampuni setiap perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.